Turun Ranjang by Chaptiborn. 3. Peraturan. Kafka tidak bicara saat taksi sampai di depan sebuah rumah. Aku belum pernah melihat rumah Kafka yang ditinggali Kak Sofia selama beberapa bulan ini. Tapi sekarang aku tahu kenapa ayah dan bunda ngotot aku harus menikah dengan Kafka. Dia kaya. Rumah dengan pagar berwarna putih ini sangat luas. Halaman rumahnya seperti taman yang asri. Rumput hijau terhampar dengan indah. Tanaman dan bunga-bunga menghiasi sekeliling rumah. Aku takut. Kenapa suamiku ini seseorang yang lebih dan lebih lagi? Aku tidak bermimpi seperti ini. Mimpiku sebenarnya hanya ingin mempunyai seorang suami yang mencintaiku, tidak lebih. Non, panggilan itu menyadarkanku dari lamunan. Hari ini sudah menjelang sore. Sejak Kafka menunjukkan kamarnya yang sekarang menjadi kamar kami, aku memang menghabiskan waktuku untuk menata pakaianku yang aku bawa. Kafka hanya berpamit untuk pergi sebentar, dan hanya itulah interaksi kami. Ya, Bi. Aku menoleh ke arah perempuan setengah baya yang tersenyum di ambang pintu kamar. Beliau adalah Bi Aksi. Orang yang membantu Kafka membersihkan rumah dan memasak. Non mau makan apa? Tadi dan Kafka suruh nanyain ke Non gitu. Kalau almarhum Non Sofia sukanya makan telur balado. Aku tersenyum mengingat kesukaan kakakku itu. Apa aja, Bi? Semua masakan Bi Asi pasti aku makan. Jawabku dengan santai. Bi Asi tersenyum lagi. Beneran ya, Non? Ya udah, Bibi tinggal ke dapur dulu. Dan Kafka nanti pulang setelah jam 8 soalnya. Aku mengernyitkan kening, lalu menatap Bi Asi dengan penasaran. Memangnya Mas Kafka kemana? Bi Asi tanpa bingung mendengar pertanyaanku, tapi kemudian dia tersenyum. Non belum tahu. Dan Kafka itu kan seorang dokter, tepatnya dokter gigi. Jadi, kalau sore begini dia pergi ke tempat praktiknya yang ada di kebun jeruk. Nanti setelah jam 8 baru pulang. Aku belum tahu banyak tentang Kafka ternyata. Selama ini bunda dan ayah hanya bilang Kafka bekerja, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Ya udah ya Non, saya permisi. Kuanggukan kepala dan kini menatap keadaan kamar. Ranjang yang besar, tapi terlihat dingin. Ruangan kamar ini tampak simpel dan tidak banyak pernak-pernik. Bahkan foto Kak Sofia saja tidak ada sedikit pun di sini. Kalau aku disuruh berada di rumah 100% apakah aku bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan terkejut mendapati Kafka sudah pulang. Padahal ini baru selepas maghrib. Aku saja baru selesai mandi dan akan berganti pakaian. Jubah anduk yang aku temukan di dalam kamar mandi ini membebat tubuhku. Kafka meletakkan tas kerjanya ke atas meja yang ada di sudut kamar. Lalu dia menoleh ke arahku. Sudah salat maghrib? Kugelengkan kepala menjawab pertanyaannya. Dia hanya menganggukkan kepala dan kini melangkah ke arah kamar mandi yang baru saja aku gunakan. Tunggu aku. Dia hanya berkata seperti itu dan menghilang ke dalam kamar mandi. Kuhela napas dan kini dengan cepat mengambil pakaian dari dalam lemari. Memakainya dengan cepat juga saat terdengar gemericik air dari dalam.
lalu membentangkan sajadah di atas karpet tebal yang membentang di dalam kamar. Saat selesai memakai mukena, aku sendiri bingung. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menyiapkan baju untuknya? Dengan ragu-ragu, aku melangkah ke arah lemari pakaian di sebelah lemari yang dikhususkan untukku. Kafka tidak memberitahuku saat kami baru saja masuk ke dalam kamar. Kubuka pelan lemari yang kuncinya menggantung itu. Dan saat kubuka, lemari besar itu menampung pakaian Kafka yang digantung dengan gantungan baju. Aku bingung harus mengambilkan yang apa. Tapi aku melihat baju koko putih lengkap dengan sarungnya tergantung dengan rapi. Aku ambil baju itu, lalu menutup lemari lagi. Dan kuletakkan hati-hati ke atas kasur. Aku segera kembali ke tempat sholat. Saat itulah pintu kamar mandi terbuka. Kafka sudah tampak segar. Dia sudah mengenakan kaos oblong warna putih dan celana pendek selutut. Aduh, aku jadi merasa malu menyiapkan baju untuknya. Kualihkan pandanganku ke arah sajadah. Aku malu dan berdoa dalam hati, Kafka tidak melihat baju yang kusiapkan. Sudah, suara berat itu membuat aku akhirnya menatap Kafka. Dan alangkah terkejutnya saat Kafka sudah memakai baju dan sarung yang aku siapkan. Dia sudah memakai peci dan kini melangkah ke depanku. Suara ikoma berkumandang darinya. Setelah sholat maghrib, aku dan Kafka membaca Al-Quran. Karena waktu maghrib dan isya itu sangat dekat dan kami memutuskan untuk menunggunya. Kami sholat berjamaah lagi. Aku sudah sedikit nyaman dengan ini. Dek, panggilan Kafka itu membuat aku berhenti melangkah. Sebenarnya aku ingin membantu Bi Asi menyiapkan makan malam. Aku berbalik dan melihat Kafka sudah melepas baju koko dan sarungnya. Sini, Kafka melambaikan tangan untuk memanggilku. Akhirnya, aku melangkah perlahan ke arahnya. Jantungku berdegup kencang. Interaksi ini masih membuat aku canggung. Kafka mendekati gantungan hijab yang memang aku letakkan di dinding dekat lemari. Dia tampak memilih salah satu hijabku. Dia mau apa? Lalu mengambil pasmina warna biru dan melangkah ke arahku. Tanpa kata, dia memakaikan pasmina itu ke kepalaku. Walau di dalam rumah, lebih baik memakai kerudung. Ada Mang Rahmat dan Andi, tukang kebun suami Bi Asi dan anaknya. Mereka semua pria. Mendengar penjelasan Kafka, tentu saja aku merasa malu. Dengan cepat, aku mengambil alih pasmina yang sudah dibenarkan Kafka. Rama bisa pakai sendiri, jawabku perlahan. Akhirnya Kafka melangkah mundur, mengamatiku untuk sesaat, lalu tangannya terlulur untuk menepuk kepalaku. Lalu dia pergi begitu saja. Kenapa dia selalu memberikan efek yang tidak baik untuk jantungku? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.